Selamat malam sahabat mereka. Kembali kita dialog diskusi kita bersama narasumber kita, salah seorang relawan sekaligus tim pemenangan Roydin Mersa. Sahabat mereka, Elmo TV Bengkulu dengan tema selalu mengedepankan pemikiran-pemikiran orang merdeka demi kemajuan Bengkulu dan Republik Merdeka Indonesia. Selamat malam, Bung Heru. Selamat malam. Kita malam ini diskusi tentang tema perahangan, masih seputar COVID-19 dan peta politik Bengkulu terkini. Kita sangat prihatin kondisi COVID selalu bertambah dan mudah-mudahan cepat berlalu sehingga untuk menentukan pemimpin ke depan di Bengkulu, yakni gubernur dan 8 bupati akan bisa terlaksana. Bung Heru, Anda salah satu tim pemenangan incumbent Pak Roydin Mersa. Bagaimana kondisi beliau saat ini? Alhamdulillah kondisi beliau saat ini sehat walafiat dan masih bekerja untuk rakyat Provinsi Bengkulu. Menurut pandangan Pak Heru, penantang beliau kira-kira berapa orang? Prediksi kami penantang beliau ada 2 orang untuk saat ini. 2 orang ya? Ya. Tapi setelah kita melihat terkini yang benar-benar ingin bertarung dengan beliau itu 1 orang ya? Ya, Bapak Wali Kota Bengkulu. Iya. Mana Bapak Helmi Hasan ya. Nah, sehubungan dengan COVID-19 ini yang lagi marak dan dimainkan di seluruh medsos dan di seluruh media itu tentang politik anggaran, menggunakan APBD untuk membantu masyarakat. Karena ini berbicara politik anggaran, otomatis akan berpengaruh dengan opini yang berkembang dengan masyarakat dengan memanfaatkan APBD. Bagaimana menurut komentar Pak Heru? Jadi kalau terkait anggaran perealisasian untuk menangani COVID-19 yang dikait-kaitkan dengan peta politik, kami rasa dari tim kami legowo-legowo saja. Karena begini, artinya ketika ada salah satu kepala daerah, bupati atau wali kota memainkan isu-isu ini, rakyat kita saya rasa sudah sangat cerdas. Artinya ketika wali kota menganggarkan ratusan miliar ataupun bupati menganggarkan miliaran rupiah juga, itu adalah bagian dari Provinsi Bengkulu. Artinya tetap wewenang gubernur ada dalam konteks penganggaran ini. Nah, masyarakat pun saya rasa sudah sangat cerdas dalam untuk mengkanter isu ini. Artinya ya, betul Pak Heru, tapi itu khusus Pak Wali Kota itu seluruh warga karena otomatis terkena dengan wabah ini itu semuanya dibagi ya, rata ya, mau dapat mau tidak, mau menerima mau tidak, tetapi semuanya mendapatkan bantuan dari Wali Kota. Bagaimana? Jadi begini, kalau untuk skup wali kota membantu 20 kilo beras dan 1 dus mie instan di seluruh kota Bengkulu dan dia bagikan rata tanpa terkecuali, saya rasa itu hal-hal yang biasa saja. Karena ketika gubernur menganggarkan ini yang harus disikapi. Artinya kalau wali kota skupnya hanya sekian kakak, 1 juta kakak. Nah kalau Provinsi Bengkulu ini 9 kabupaten 1 kota. Artinya sangat luas. Dalam hal ini saya rasa Pak Helmi sudah membantu gubernur. Artinya kota adalah bagian dari Provinsi Bengkulu. Tapi secara putar pemilih itu saya lihat di medsos dan mendengar dari informasi masyarakat itu sangat simpati dan sangat mendukung Pak Helmi. Itu gimana tuh? Jadi saya setuju dan sangat mendukung itu, tapi ada yang harus saya kritisi ketika Pak Helmi Hasan membagikan beras dan mie instan ke seluruh warga tanpa terkecuali. Nah, di sini yang kami kritisi ketika COVID ini berlangsung lama,
artinya rentan waktu 3 sampai 4 bulan ini tidak terselesaikan, kemana lagi beliau akan mengambil anggaran ini lagi ke depan? Bukan itu karena kekhawatiran Bapak sebagai timnya Pak Ruhidin. Tidak, tapi begini, semestinya kata Helmi Hasan begini, membagi COVID-19 ini tidak harus merata semua rumah atau semua kakak dia bagikan. Karena begini, di kota Bengkulu ini ada berapa orang pejabat, baik pejabat Pemprov maupun pejabat kota yang tinggal di Bengkulu. Belum lagi perbankan, karyawan-karyawan perbankan, belum lagi para pekerja BUMN, belum lagi Polri, TNI. Ini pasti dia tidak, artinya pegawai-pegawai ini tidak layak untuk menerima itu. Oh, jadi bukan kekhawatiran karena suara nanti Bukan. Artinya seharusnya Pak Helmi Hasan ini menggunakan data ini dan merealisasikan data ini benar-benar orang yang penghasilan menengah ke bawah. Karena begini analisanya, ketika ini pegawai dibantu, artinya yang pegawai ini dia pasti memiliki uang pasti dan memiliki deposito. Nah, ketika warga ini tidak. Nah, di sini salahnya mereka membagikan seluruh tanpa terkecuali. Begini, saya rasa ada 20% jumlah kakak yang tidak mau menerima ini. Lalu pertanyaan kita, dikemanakan yang orang tidak mau menerima ini, yang tidak mau menerima mie dan menerima beras ini, Pak? Ya, sahabat mereka, menurut Bung Heru bukan kekhawatiran karena pengaruh putar, pengaruh pemilih, tetapi ada pemahaman yang lain. Bung Heru, kita melihat peta-peta saat ini, saya mendapat informasi Pak Ruhidin akan berpasangan dengan Pak Rionsa dengan didukung oleh atau diusung oleh Golkar, PDP, dan PKS. Apa itu sudah benar, Pak? Kalau untuk pasangan ataupun rival beliau maju, kita sampai saat ini relawan belum ada kepastian ataupun belum ada beliau membicarakan tentang wakil, karena hal ini masih dalam proses kalau bahasa beliau. Ketika isu-isu di luar bisa saja sama seperti hal-hal lain, Agustin mau maju, Agustin akan pasang si A, si B, si C, bahkan mungkin seluruh kepala daerah sudah dipasangkan semua dengan Agustin. Inilah namanya politik kan. Tapi untuk saat ini kita sebagai tim relawan belum dapat informasi ataupun belum dapat berita atau beliau langsung manggil kami untuk membicarakan siapa wakilnya dan partai-partai apa pengusungnya. Oh, jadi tidak dikasih informasi kepada relawan ya? Belum ada untuk sampai saat ini. Ya. Ya. Tetapi menurut Pak Heru, seandainya dia dengan Rionsa, kekuatannya bagaimana? Kami berkeyakinan ketika Pak Rohidin maju untuk berpasangan dengan siapapun itu, dengan catatan dia tetap tokoh Rejang, Pak Rohidin tetap meraup suara Rejang. Ini dengan catatan kami, mau dia dipasangkan dengan Pak Rosdiansa, mau Imron, mau Peri, mau siapapun, asal ini berasal dari daerah Rejang, kami berkeyakinan petanya Pak Rohidin masih akan. Jadi menurut relawan itu ada 3 itu ya yang diharapkan untuk menjadi pasangan Pak Rohidin. Ada 4 malah, mungkin ada dari akademisi kan? Ya. Oh itu ya akademisi ya. Siapa kira-kira akademisi itu Pak Heru? Dari akademisi mungkin beliau lah yang tahu. Untuk saat ini beliau belum bocorkan ke kita namanya. Iya, seharusnya seorang relawan tahu dong. Masa tidak tahu? Dari akademisi memang beliau belum. Itu namanya cadangan kan, biasa. Oh, beliau belum membicarakan itu. Tapi yang sudah pasti, dan orang yang mau berpasangan dengan Pak Rohidin itu untuk saat ini banyak dan sudah dipastikan mau semua berpasangan dengan beliau. Karena peluang beliau untuk melaju itu masih 75%. Oh, sudah 75%. Iya, masih 75%. Ini survei. Oh, tinggal nunggu pelantikan itu. Nah, kita menunggu survei, artinya memang banyak yang menginginkan berpasangan dengan beliau. Oke. Bung Heru dan sahabat Merdeka bersama RMOL TV Bengkulu masih dalam peta politik Bengkulu terkini dan COVID-19. Bung Heru, ya. Seandainya itu Pak Rohidin melalui perahu Golkar, PDP, dan PKS, bahkan PKB, ini dimungkinkan itu akan terjadi head to head.
Ya, bagaimana seandainya terjadi peluang head to head antara Pak Gubernur, Pak Rohidin bertarung melawan Pak Helmi Hasan? Jadi kalau terkait head to head ataupun 3 pasang ataupun bisa lebih, kita dari tim relawan yang jelas masih optimis dan tugas kami bekerja turun ke lapangan untuk menaikkan tingkat popularitas dan elektabilitas beliau dan tingkat kepercayaan masyarakat, animo masyarakat bahwasannya beliau ini masih layak untuk melanjutkan pembangunan Provinsi Bengkulu. Alat ukurnya apa tuh Pak? Bisa dikatakan layak? Yang pertama, beliau ini memang wajib untuk melanjutkan pembangunan Provinsi Bengkulu karena pada saat ini dengan keterbatasan tenggang waktu beliau menjadi gubernur sejak dia PLT hanya 2 tahun. Jadi beliau memang untuk membangun sekarang belum nampak, baru rancangan-rancangan. Oh, Contoh yang sudah nampak itu seperti tol, seperti kek, kan? Kawasan-kawasan tersebut ini ketika beliau menjabat maka sudah dipastikan program nasional ini akan berlanjut dan ketika beliau tidak terpilih maka saya rasa ketika ganti pemimpinnya program-programnya akan berganti. Saya rasa masyarakat Provinsi Bengkulu sangat-sangat cerdas dalam hal untuk menentukan siapa pemilih beliau dan siapa gubernur yang terbaik. Saya kira betul Pak Heru dan sahabat mereka menurut analisa para relawan masyarakat Bengkulu sudah sangat cerdas. Tapi menurut beberapa penelitian masyarakat Bengkulu belum begitu memahami apa itu tol, KEK, dan bagi masyarakat di pedesaan itu tidak begitu bermanfaat bagi mereka. Bagaimana itu Bung Heru? Kalau untuk tingkat pedesaan mungkin kita tawarkan program-program karena untuk Provinsi Bengkulu ini masih membutuhkan akses yaitu pembangunan konstruksi seperti jalan, areal-areal persawahan. Masyarakat ini langsung meminta ataupun ketika yang dia ingat ini bantuan tunai seperti yang dilakukan oleh Helmi Hasan. Kita sudah turun. Masyarakat ini masih animonya sangat tinggi dan masih senang dengan dibagikan mie 1 dus dan beras 5 kilo itu. Jadi masih sangat senang. Masih sangat senang. Makanya itu yang dilakukan oleh Pak Helmi mungkin. Jadi karena pemilu masih lama, ketika ini nanti tidak ada terobosan-terobosan Pak Helmi Hasan lagi, ini akan kita habisi di Kota Bengkulu ini dengan mimi itu. Oh, mungkin jadi kita habisi ya. Mungkin kita punya program-program lain juga kan begitu. Ya, sahabat mereka menurut Bung Heru sebagai relawan akan dihabisi suara-suara di Kota Bengkulu sebagai catatan kita. Tetapi menurut Bung Heru kelebihan kandidat Anda Pak Dr. Rohidin banyak sekali kelebihan. Tapi kelemahannya apa kira-kira Bung Heru? Kalau bicara kami, kelemahan beliau ini tidak ada kelemahan, hanya karena persepsinya kalau dibandingkan dengan Bapak Wali Kota, skop Bapak Wali Kota ini memang sedikit dan kecil, luas wilayahnya. Ya. Tapi kalau seorang gubernur ini, kita bayangkan saja mulai dari Muko-Muko sampai ke Kabupaten Kaur, tidak mungkin beliau langsung bisa menjangkau tempat-tempat tersebut, butuh waktu berapa lama. Iya betul Bang. Nah kalau Pak Rohidin jadi wali kota, mungkin bukan 5 kilo beras dan 1 dus mie, mungkin 100 kilo beras, 100 dus mie mungkin beliau bantu. Oh begitu ya. Ya. Oke Bung Heru dan sahabat Merdeka RMTV Bengkulu, luar biasa optimisme relawan pendukung Pak Rudin Mersa ini. Tetapi dia mengatakan tidak ada satupun kelemahan Pak Rudin Mersa untuk dalam pertarungan di pilkada ke depan. Bung Heru, banyak pendapat, banyak hitung-hitungan. Kalau Pak Rohidin menggunakan Golkar, PDIP, dan PKS, itu sudah clear. Karena di beberapa kabupaten partai ini menguasai bahkan menjadi kepala daerah. Otomatis akan gampang untuk memenangkan ini dan tidak terlalu sulit. Dan bagi penantangnya si Pak Helmi Hasan semata-mata cuma jadi pemenang di Kota Bengkulu melalui
partainya. Bagaimana menurut Bung Heru, itu benar? Jadi kalau menurut kami itu sudah kelebihan, Bu. Kelebihan ya? Ketika Golkar, PDI, PKS sudah koalisi itu kelebihan. Hmm. Kita sudah sampaikan dengan Bapak Rohidin sebagai kandidat incumbent. Cukup dua aja partai. Ketika Golkar dengan PDI maka sudah clear. Udah clear ya? Sudah clear. Karena begini, hitung-hitungan kursi pun kita sudah sangat lebih. Artinya yang seharusnya 9 kursi ini sudah di atas lebih. Karena PDI dan Golkar itu pada di DPRD itu unsur pimpinan semua. Iya. Artinya sudah cukup. Dan kami sampaikan cukup 2 partai saja itu. Dan harapan kami yang maju ini nggak usah head to head, lebih mudah. 3 pasang. Kalau ini tapi kita kalau jadikan sudah 3 diambil pasang. PDP, itu saya kira agak bersusah lagi, tinggal menyisakan beberapa partai lagi. Ya, otomatis peluang untuk head to head itu cukup tinggi. Bagus. Bagaimana seandainya peluang head to head? Masih yakin sekali ya? Kami masih yakin. Head to head pun kami masih yakin dan 3 pasang pun lebih yakin lagi. Ya, Bung Heru, kita baca di beberapa media, ya, itu dalam beberapa hari ini ternyata Pak Helmi sudah ekspansi ke Kepayang dan lain-lain memberikan bantuan. Bagaimana itu, Bung Heru? Itu sah-sah saja, tapi kalau analisa kita ini sudah terlalu over. Yang kami pertanyakan bukan over soal dia konsolidasi untuk maju di Pilgub. Yang kami pertanyakan yang beliau bantukan ke kabupaten kota ini dana pribadi atau dana APBD. Oh ya, begitu ya. Ini yang kami takutkan. Jadi sudah terlalu. Sudah terlalu ini kalau sudah terlalu. Iya. Tapi itu bagian dari sebuah politik. Ya, harus ekspansi karena kota bagi mereka sudah dikuasai. Jadi itu tadi ketika dia memang pakai amunisi pribadinya itu sah-sah saja. Tapi yang kita takutkan ketika dia memakai dana APBD kota yang seharusnya peruntukannya memang untuk wilayah masyarakat Kota Bengkulu. Ini Pak Bung Heru sudah sampaikan kepada partai pengusung yang di kota untuk menanyakan atau memberikan fungsi pengawasan apakah menggunakan dana APBD atau dana pribadi. Itu kita lagi komunikasikan dengan pihak-pihak DPRD di kota dan mau kita pertanyakan sejelas-jelas mungkin. Artinya bukan kita berpikiran negatif, kita tetap positive thinking, tapi yang kita inginkan jangan sampai APBD kota dibawa ke kabupaten-kabupaten lain yang bukan memang untuk fungsinya. Artinya jangan jadikan APBD ini sebagai ladang politik beliau. Itu yang tidak kita inginkan begitu. Ya, sahabat Merdeka dan pengamat serta pemerhati dan penonton RMO TV Bengkulu, tim relawan Rohidin merasa sangat mencermati ekspansinya wali kota melakukan bantuan ke kabupaten-kabupaten lain. Tapi mereka saat ini lagi memantau, meminta partai di DPR untuk melakukan pengawasan terhadap itu. Bung Heru, jadi kalau saya tanya, kira-kira 75% sudah yakin menang ya? Kita sudah optimis, 75% yakin menang. Berdasarkan survei, berdasarkan hasil kami turun ke lapangan pada saat ini. Betul. Tapi begini Bung Heru, birokrasi itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi mesin politik ya, karena biasanya di birokrasi inilah yang cukup berpengaruh. Contoh di pileg kemarin ya, iya itu di utara dimenangkan oleh PDP, ya di Kaur dimenangkan oleh Golkar karena mesin-mesin birokrasi mungkin ya. Begitu juga di kota. Bagaimana tentang birokrasi di provinsi menurut Bung Heru? Terkait birokrasi di Bengkulu memang masih ada beberapa yang harus dibenahi. Oh jadi relawan sudah menyampaikan itu? Sudah, mungkin harapan kami memang ke depan harus ada pembenahan di dalam tubuh birokrasi, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oh betul ya. Itu sudah kita sampaikan dan gimana respon beliau?
saat ini belum ada respon beliau dan saya rasa beliau sudah mengerti itu sebelum kami sampaikan. Karena kami berkeyakinan bahwasannya beliau itu memiliki rapor tersendiri terhadap birokrasi ini. Ya, karena kalau di kota kan sudah melaksanakan lelang jabatan itu. Salah satu untuk menggerakkan mesin birokrasinya mungkin. Itu untuk saat ini beliau, saya rasa untuk kota pun seharusnya itu memang harus ditunda dulu. Oh, Ada ditunda. beberapa kawan-kawan mengkritiki harus ditunda terkait pansel itu karena kita saat ini memang lagi, khusus Pak Gubernur ya, memang pemikiran beliau, jiwa raga beliau memang lagi fokus untuk menangani COVID-19. Bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Makanya beliau belum terlalu memikirkan untuk hal-hal lain. Apalagi kadang kalau bicara gimana gubernur, gimana wakil, beliau belum mikir. Nanti dulu kita pikirkan dulu bagaimana menyelamatkan anak bangsa ini, kata beliau. Oh begitu ya. Itu yang saat ini beliau fokuskan, siang malam beliau kerja, siang malam beliau turun ke lapangan, beliau fokus untuk menangani COVID-19. Iya, Bung Heru, memang kita sangat prihatin dengan kondisi COVID-19 ini yang Bengkulu selalu bertambah ya. Mudah-mudahan secepatnya akan berakhir. Tetapi seandainya pemilu di Desember, pilkada di Desember, itu otomatis tinggal beberapa bulan lagi persiapannya itu. Bagaimana itu? Kalau persiapan pilgub beliau sudah siap semua, baik dari relawan, dari partai. Beliau mau Desember, mau di Maret, ini beliau sudah sampaikan ke kita, sabar, tenang saja, yang penting kita bekerja. Begitu yang beliau sampaikan kepada kami tim relawan. Oke sahabat Merdeka, itu dialog kita bersama Bung Heru, relawan setia Gubernur Rohidin Mersah yang akan bertarung di pilkada ke depan. Tadi ada beberapa catatan penting. Optimisme sudah 75% akan memenangkan, kemudian sangat kecewa terhadap yang dilakukan oleh calon penantang beliau dan akan selalu mengkritisi hal-hal yang telah dilakukan oleh calon penantang beliau. Dan Bung Heru ini orang yang sangat dipercaya oleh Pak Rohidin ya. Kalau dipercaya, bagaimana bahasanya ya? Ketika kita relawan, yang jelas kita mencurahkan jiwa raga kita untuk pemenangan beliau. Namanya relawan. Kalau terkait percaya dengan tidak, mungkin beliau lebih paham yang mana ini yang benar, yang mana ini yang bekerja, yang mana yang tidak. Beliau mungkin memiliki analisa tersendiri. Tapi beliau Bung Heru ini masih terlalu menutupi. Seharusnya dia sangat dipercaya, dia sudah tahu siapa calon pendamping Pak Rohidin. Tapi dalam dialog kali ini beliau belum mau menyampaikan itu. Bahkan partai pengusung juga beliau mau menyampaikan. Seharusnya publik harus tahu bagaimana ini sebenarnya. Kita tunggu dulu, saya rasa, untuk publik. Yang jelas kalau partai, mungkin Golkar, PDI, PKS sudah mengarah ke beliau untuk siapa kader-kader partai PKS. Siapa tahu ada kader PKS yang dimajukan, yang beliau terima. Siapa tahu ada kader PDI. Ini yang kita belum tahu personnya ataupun siapa sih orangnya untuk mendampingi beliau. Yang jelas orang ataupun calon-calon lain yang mau maju ini banyak yang ingin menjadi wakil beliau. Banyak ya? Banyak yang ingin menjadi wakil beliau. Itu sahabat Merdeka menurut Bung Heru. Sampai ketemu di episode yang lain dan tema yang lain. Jangan berhenti menjadi manusia merdeka. Sekali menjadi manusia merdeka, kita harus selalu merdeka. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.